Guys, saya sedang ditunggu oleh 4 perempuan istimewa untuk diajak ngobrol-ngobrol santai di acara Saatnya Perempuan Bicara. Tunggu saya, tonton saya sesaat lagi. Selamat malam pemirsa, apa kabar? Senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda di Saatnya Perempuan Bicara. Nah, seperti biasa saya tidak sendiri, saya didampingi oleh teman-teman saya yang cantik. Langsung saja saya perkenalkan Balkis Manisang. Halo, Hai. assalamualaikum. Dan kemudian ada Gina Vita. Hai, assalamualaikum. Dan tentunya Sahila Hisham. Halo, assalamualaikum. Aduh, langsung jadi adem ya semuanya ya. Allah. Aduh luar biasa nih, tapi Ngomong-ngomong soal sosmed, tamu kita berikut ini hebat loh. Dia benar-benar sosmed selebriti. oh selebriti. Oke. Selebgram. Selebgram, jadi pengikutnya itu sampai 300.000. Wow. Banyak oke. banget dan masih muda, keren. Jadi wah, followernya milenial banyak banget. Ih, aku gak sabar deh jadinya pengen ketemu. Tapi jangan salah loh, ini tuh ustadz loh. Oh, Ustadz, Iya. Masya Allah. Ustadz loh, jadi ustadz Betul. milenial. Jadi bukan selebgram aja tapi juga ustadz. Asik. Wah, Jadi keren sekaligus banget. nge-tweet sekaligus syiar. Keren Masya Allah, banget. keren. Iya. Coba Nah. deh kalau gitu kita langsung panggil aja ya. Yes. Ayo. Ada Ustadz Hilmi Firdausi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Pak Ustadz. Waduh, tuh kan Wih, udah megang iya. handphone kan? Tuh, udah mau nge-tweet nih. Ustadz kok kece banget sih gayanya. Ustadz, assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi ini- wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah sehat ya? Sehat-sehat, baik-baik. Walaupun kemarin sempat baterai sebentar. Oh, kenapa Sehingga Ustadz? saya absen di 2 sisi kemarin. Oh, kenapa Ustadz? Biasalah ya. Kalau Kecapean. biasalah kayak Jadwal TikTok padat ya? Iya, begitulah kira-kira. Oke. Jadwal semakin padat nih Pak Ustadz. Saya panggilnya Pak Ustadz, Mas Nah, Ustadz, iya. apa Bang Ustadz? Karena kayaknya masih milenial banget ya. Opa-opa aja. Oh, iya. Korea, cinta Korea. Iya, jadi kita panggilnya apa? Kayak biasanya orang-orang manggilnya Pak Ustadz, Mas Ustadz, atau Abang. Saya itu di sosial media banyak panggilannya. Ya. Kalau menyingkat nama saya kan Hilmi Firdausi ya, jadi Iya. UHF. Itu UHF. panggilan yang Sering ya? sering dipanggil. Tapi kan Iya. kalau panggil UHF tuh kayak antena TV nanti. Oh iya. Satu frekuensi kan tapi. Ya, jadi terserah mau Ustadz atau mau ada yang bilang Ustadz Opa, atau Ustadz Opa. Mas Ustadz atau Bro atau monggo silakan. Saya Oke. enaknya aja masing-masing. Kita panggil Kita Ustadz, sepakat panggil apa nih? Ustadz Hilmi lah. nggak Ustadz apa-apa. Hilmi deh, Ustadz, oke, mungkin kalau nanti gitu. mikrofonnya kita dekatkan lagi Baik, ya, baik, biar baik. Oke, siap. pendengar bisa jelas nih, Siap. pemirsa bisa jelas juga dengar suaranya Pak Ustadz. Nih, Pak Ustadz ini paling nggak bisa dibilang sebutannya gaul juga karena melek sosmed ya. Terus tadi kan juga ya pengikutnya 300.000 ya keluarga ya. Iya betul, banyak sekali loh. Tapi yang paling 100.000 lagi insya Allah. 400.000. 400.000. Wah, hebat Ini udah banget. kayak apa jumlah penduduk di negara Eropa Selatan ini. Iya. tapi gini kalau Ustadz kan buat syiar nih ya, Iya. posting-posting sosmed. Iya. Kalau yang lain kan selfie-selfie Ustadz Iya. gitu loh Ustadz. Itu Iya. boleh nggak sih Ustadz sebenarnya Ustadz? Jadi saya bilang kan sekarang dunia itu udah dua ya, dunia nyata dan dunia maya. Ya nanti kalau dalam agama Islam ya pasti kita kan percaya dengan yaumil hisab, namanya ada hari penghisapan ya, hari penghitungan ya. Itu akan dihisab dua tuh nanti tuh, dunia nyata dan dunia maya. Nah dunia maya ini akan dihisab bagaimana jempol-jempol kita nih posting, Aduh, share. Mulai meriksa ya, apa yang Iya, udah diposting hati-hati nih. ketika postingan kita menyebabkan orang lain berdosa. Ya dosa jariah namanya. Hati-hati juga misalkan mohon maaf ya mempertontonkan aurat dan sebagainya. Ya itu kebagian dosanya. Nah, Gibah juga tuh gibah ya. gibah juga. Karena kalau gibahnya di sosmed itu kan worldwide, seluruh dunia tahu. Dan jejak digital itu kejam Jenderal. Nggak bisa dihapus. Jadi saya bilang begini, kalau dakwah itu butuh strategi juga. Ya, kontennya sama Mbak. Jadi Islam itu kan dari zaman Rasul sampai sekarang nggak berubah. Agamanya sudah selesai, sudah perfect, sudah sempurna. Ya itu muatan dakwahnya. Tapi cara mendelivernya, cara mengirimkannya ke jamaah itu yang disesuaikan dengan zaman.
hari ini ketika era digital, maka dakwah kita pun harus menyesuaikan. Nah, kalau di era digital itu, kalau dakwahnya kepanjangan nggak laku mbak. Ceramah saya sejam nih, nggak ada yang nonton. Ngantuk biasanya. Ya makanya Udah kalau selfie-selfie sendiri nanti. di Instagram kita biasa buat namanya 1 minute booster. Ceramah saya nih atau ceramah ustadz lainnya itu sama beberapa teman-teman yang bisa video editing, dibuatkan visualis yang bagus, dibuat latar Semenarik sound yang mungkin lah ya. bagus, pakai ilustrasi kartun kadang-kadang 1 menit cukup. Itu yang booming teman-teman semua. Itu. Jadi dirubah lah. Ya memang kita harus updating terus. Itu Saya kan pas juga dengan pernah Instagram konsul. ya. Gimana? Instagram Bawah? kan satu menit ya. 1 kemudian. menit, Jadi pas ya ya. TikTok 1 menit juga. Iya, Saya iya. nyebutnya gini ya, sekarang tuh ada beberapa jamaah pengajian. Yang pertama Al-Youtubiyah, Ah YouTube. Al-Instagramiyah, gitu. Masya Allah ada. Udah serius mbak ini. Al-Facebookiyah, ya. Multi platform ya kayaknya ya. Al-Twitteriyah, yang terbaru Al-TikTokiyah ini. Ada juga ya. Oke, tapi Iya, nih iya. Ustadz ini kan cukup aktif juga. Salah satunya ya tadi siarnya lewat cuitan-cuitan ya di Twitter, Instagram dan lain-lain. Nah, dan juga dikenal sebagai Ustadz yang nggak takut untuk mengeluarkan kritiknya, kritik konstruktif, kritik membangun, mungkin sedikit-sedikit satir-satir lucu gitu kan. Buat siapa aja nih, buat pemerintah, buat masyarakat dan lain-lain. Tapi bisa dibilang cukup keras kadang-kadang kritikannya Ustadz. Bahkan saya pernah baca nih kalau nggak salah Ustadz pernah nge-tweet juga untuk nanya ke netizen, kira-kira kalau saya nyapres gimana nih 2024? Waduh, Itu satir lah, satir. kirain serius nih Ustadz, itu gimana tuh? Sampai masuk media portal online loh itu. Yalah, itu pasti Padahal saya menghebohkan, bercanda loh. Kenapa membuat Ustadz tuh punya keinginan untuk mengkritik, padahal kan sensitif gitu. Jadi begini, kita harus mengedukasi publik bahwa kritik itu diperbolehkan di alam demokrasi. Ya. Kritik bukan sesuatu yang haram hukumnya, asal disampaikan dengan cara yang benar. Nah, tapi ini yang menarik lagi Ustadz. Iya. Kalau ini apa Apa? nih? Nah, ini coba kita baca nih. Ini menyindir ya. Menyindir Coba siapa? saat menyampaikan kebenaran biasanya kita akan mendapatkan 2 respon berbeda. Yang bijak biasanya akan merenung, yang bodoh biasanya akan tersinggung dan lain-lain. Jadi ini maksudnya ini lalatnya siapa toh Ustadz? Duh, Saya Jawa saya itu mah keluar. kalau membuat kata-kata kayak begini kan sifatnya general, sifatnya Iya. umum, sifat tausiah umum. Ya, sifat tausiah itu ketika ada orang merasa tersinggung, itu sukses tausiahnya. Jadi siapapun di sini ya yang seperti ini ya nggak apa-apa kan, saya emang nggak sebut nama, saya nggak sebut siapapun dia. Intinya kalau diberikan nasihat itu jangan gampang baperan deh. Ya, saya menyebutnya Juniper, julid nyinyir baper. Aduh, istilahnya banyak ya. Julid nyinyir baper parah Iya. banget ya diborong. Ya makanya kalau dikasih sebuah tausiah, sebuah nasihat gitu ya, jangan merasa itu untuk selalu dirinya loh. Belum tentu Iya. saya kasih buat dia. Nggak Ini usah buat GR siapa? gitu ya. Jangan GR-an. Kan saya nggak GR-an. sebut nama. Tapi kadang-kadang orang di luar itu ya, kalau nulis tuh suka nggak mikir. Iya. Kadang-kadang ada hoax, ada fitnah, ada ya kata-kata yang jahat itu bagaimana menyikapinya kalau menurut Pak Ustadz? Pernah diserang ya Pak Ustadz ya? Sering. Dengan Kelihatannya hoax sering ya? sih. Sama fitnah. Banget. Ini kan ada nih, tuh ya. Apa itu? Tak marah walau Oh. sering dimaki Ustadz Kadrun, Hilmi Firdausi. Kadrun kan keren, agamis, dinamis, romantis, Nah, itu unyu, nasionalis. Nah, itu juga kerjaan saya tuh buat singkatan ya. Kadrun apa, ya kan dimaki-maki saya buat singkatan yang Dibikin lucu-lucu lucu, lah, ya. ya kan, ya kayak beginilah. Menanggapi kalau Iya. diserang tuh gimana sih Ustadz biar tetap kita tuh udahlah tenang aja. Gini Mbak, dan juga teman-teman di rumah ya, ketika ada orang menghina kita, ya itu yang pasti tidak akan menghinakan kita. Jadi ada orang hina sehina apapun, kalau kita nggak balas itu nggak akan pernah menghinakan kita. Justru kalau kita samanya, kita balas hinaannya, kita sama dengan mereka. Ya hinaan orang tidak akan membuatmu terhina. Itu yang selalu saya pegang. Ya, jadi ketika ada yang dihina itu masalah pribadi saya sih nggak masalah sama sekali. Tapi menjadi pertanyaan juga Ustadz, ini kan kalau kita sering lihat ya di sosial medianya Ustadz, Ya. terutama di Instagram dan juga di Twitter karena yang Ya. paling aktif ya. Ya. Kan biasanya tidak pernah direspon ya Ustadz ya. Ya. Tapi kok kali ini direspon kan gitu. Tapi jawabnya nanti sesaat lagi. Nanti kita akan kembali tetap di saatnya Perempuan Bicara. Halo pemirsa, terima kasih masih tetap di saatnya Perempuan Bicara. Nah Pak Ustadz, untuk menyambung pertanyaan yang tadi, kenapa sih kok twitterannya itu yang biasanya nggak pernah ditanggepin, Ya. tapi yang terakhir tuh ditanggepin sama Pak Ustadz.
saya banyak menanggapi Twitter yang memang menyerang saya, lalu saya balas dengan cinta gitu ya, dengan bercanda, dengan humor-humor untuk pembelajaran ke publik ya. Bahwa setiap ada serangan dari orang lain, dari netizen, dari buzzer gitu ya, nggak perlu ditanggapi dengan emosi. Karena tugas mereka memang memantik emosi kita. Ketika kita samanya bereaksi keras, nah itu yang mereka inginkan. Nah itu saya berusaha untuk tidak membalas dengan sesuatu yang kasar juga. Saya lucu-lucuin gitu ya. Jadi malah menyenangkan bagi publik itu. Nah, bicara soal yang adem-adem nih, Ustadz, Iya, ya kan? Saya sempat membaca, Ustadz ini juga pernah ya mengasuh pondok pesantren kaum duafa dan juga yatim sejak 2013. Masih sampai sekarang. Masih ya. Jadi saya ini gini, background saya itu sebenarnya pendidik. Saya punya sekolah Islam terpadu sejak 2003, ya ada preschoolnya, ada SD-nya, elementarynya, ada high schoolnya juga ada. Lalu 2014-an saya dan teman-teman membuka pondok penghafal Al-Quran, pondok pesantren Al-Quran, tapi khusus yatim duafa dan all free. Oh, All free. itu Dari berapa lama di pondok SD itu? sampai selesai. Targetnya bukan ijazah tapi targetnya menghafal 30 juz Al-Quran. Oke. Itu semua free, kita seleksi dari seluruh Indonesia, anak-anak pilihan, santri-santri kami. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang selesai 30 juznya, ya komitmen, dan kebetulan saya jadi ketua yayasannya. Namanya apa, Ustadz? Yayasannya? Ya saya ada saya ketua yayasan di 2 tempat. Satu, Yang apa? pertama Yayasan Pendidikan Islam Baitul Hikmah di Depok, itu Oke. mengelola sekolah Islam terpadu. Yang kedua? Darul Fikri namanya. Yang kedua Yayasan As-Sa'adah. As-Sa'adah. Itu mengelola pondok penghafal Al-Quran yatim Tahfiz ya? duafa. Ah, Baitul Quran As-Sa'adah. Jadi ada Al-Hikmah As-Sadah ini sebenarnya dijawab dan kemudian dipublikasikan sama Ustadz karena gara-gara netizen nyinyir juga kalau nggak salah ya Ustadz ya. Betul. Tadinya mau diem-diem aja. Betul. Tapi karena ada yang nyinyir akhirnya nih Yes. gitu kan. Emang dinyinyirinnya apa sih Ustadz? Iya, tadinya jujur saya tuh nggak mau mempublikasi aktivitas sosial saya. Ya saya pengen jadi amalan saya, amalan rahasia saya lah. Nggak mau Tapi terkesan ketika ada ria ya. netizen alias buzzer yang bilang, udah Ustadz mah harusnya kan ngurusin pondok kayak ngurusin anak yatim kayak gitu ya. Kayak begitu saya bilang, bro, saya juga punya mengelola begitu kan. Iya, Cuman iya. kan nggak harus saya gembar-gembor tiap hari. Memang itu bukan tipikal saya. Jadi kalau Mbak lihat sosmed saya memang jarang menampilkan Memposting aktivitas itu ya? sosial apa. Saya bilang gini, selagi saya mampu dan keluarga dan teman-teman membiayai pondok ini gitu kan, saya nggak akan publikasi. Kecuali nanti sudah nggak mampu, sudah ini baru saya tuh boleh silakan teman-teman yang mau ikut nyumbang, monggo. Wow, Tapi sekarang jadi ya nggak perlu dipublikasi. Selama ini jadi Pak Ustadz sendiri yang membiayai semuanya Ya nggak ini? bisa dibilang sendiri lah Mbak. Tetap ada bantuan, teman-teman dekat gitu ya, teman-teman dekat. Enggak enak juga jawabnya Pak Ustadz, nanti salah lagi. Ini udah tahu ada pondok pesantren aja pasti masih banyak yang nyinyir Ustadz ya? Ya dunia ini Mbak, kan kata Ali bin Abi Thalib ini, kita itu tidak mungkin menyenangkan semua orang. Iya betul. kan? Pak Gitu Ustadz kira-kira. kan tadi Iya. menyampaikan juga aktif di bidang parenting dan sebagainya dan dibuktikan dengan keluarganya yang sakinah dengan 3 anak. Terus tadi saya lihat fotonya istrinya cantik banget. Namanya dulu Bocoran Ustadz, dikit, namanya, bocoran. nama istri. Oke, isi saya namanya Dinda Damayanti, tapi terkenal dengan Dinda Kazami karena beliau desainer. Desainer busana muslimah. Anak saya yang pertama Azka, ya, yang kedua Faiza, yang ketiga Elfatan. Ketemunya agak unik ini ya. Gimana? Ketemunya hanya 2 kali sebelum memutuskan menikah di pertemuan yang ketiga. Ya, pertemuannya juga lewat sosial media. Ya, 2007. Itu sosial media ketemuan gimana? Ketemuan di dulu masih Friendster. Ingat nggak Friendster? Oh ya Ya, ampun, ya, ingat lagi seumuran kita. Iya 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 iya. Belum ada Facebook Jadi apalagi siapa yang Instagram. message siapa nih? Lupa saya. Oh begini. Kata dia yaitu ada 11 cowok yang sedang dia seleksi untuk menjadi calon suaminya. Iya iya. Ya, ketika itu kakaknya istri sedang menikah di Masjid Sunda Kelapa sini. Oh di Ya. Jakarta ya. Ya, Sunda Kelapa ya. Karena di Jakarta menikah terus dia mengundang tuh katanya 11 itu diundang. Nah, datang sekalian diseleksi mumpung keluarganya lengkap. katanya. Lengkap. Di antara 11 yang hadir cuma 10. Yang nomor 11 itu saya, nggak hadir. Wah, Masih penasaran akhirnya saya diundang tuh. Ingat pertemuan saya pertama dengan dia itu di Citos. Oh Saya di datang, Jakarta. saya kira mau datang sendiri ternyata datang dengan keluarga besarnya.
Wah duduk-degan banget dong tuh Ustadz. Untung PDC 1 juta dulu. Wih. Ya. Udah menyiapkan strategi juga tuh ya. Datang langsung ketemu keluarga besar kan langsung kayak diseleksi gitu kan, di interview, diinterogasi juga kan. Pansel, ya sudah, panitia nggak seleksi. masalah. Besoknya dia pulang ke Pangkal Pinang, kita komunikasi dulu via Yahoo Messenger, masih ingat Ya yang ampun, seumuran, seru banget ya. yang Iya. udah seumuran ingat ya, Iya, yang iya. YM ya, baca YM. Akhirnya kata istri disuruh papa mama main ke Pangkal Pinang. Saya konsul sama ibu saya, karena saya anak yatim kan, nggak punya, sudah meninggal orang tua saya. Mah, gimana disuruh main ke Pangkal Pinang silaturahim ya. Kata ibu saya, cowok itu ngapain sih main-main ke rumah cewek? Datang lamar sekalian. Begitu kata ibu saya, koboi juga tuh dia. Masya Allah. Aku merinding ya dengar. Padahal ibu belum pernah ketemu juga ya. Belum. Akhirnya datanglah saya 28 Juli untuk melamar istri saya. Pertemuan yang kedua, ketemu pertama bulan Juni kalau nggak salah. Bulan Juli melamar, lalu kita persiapkan rencananya akhir tahun atau awal tahun depannya baru menikah. Iya. Karena nggak dapat gedung di Jakarta, pengen di Jakarta karena di tengah-tengah begitu ya. Ya Allah. Tapi entah kenapa memang jodoh Allah mudahkan. Kita setelah agak putus asa nggak dapat gedung, tiba-tiba teman-teman di Masjid Pondok Indah telepon saya. Oh, kirain putus asa udah gak dapet jodoh dari kemarin. Mas Hilmi ini ada yang kosong tanggal 9 bulan 9 karena di cancel sama yang nyewanya. Pengantinnya. Iya. 9 bulan 9 kan tanggal cantik nih. Iya. Sudah bismillah akhirnya saya ambil. Jadi sebulan setelah lamaran menikah kami. Wih, jadi ini pacaran yang 2 kali bertahun-tahun ketemu ya. kalah nih sama yang langsung ngelamar ya. Makanya Ustadz, berarti kalau ngedengar ceritanya Ustadz, kayaknya kita nggak usah pacaran deh. Tapi masalah jodohnya udah ada atau belum? Betul, Mbak Sayu. Tinggal menunggu aja Oh iya, sampai betul. ada yang melamar. Nah, jadi Ustadz ini udah berapa lama menikah total? Tahun ini 14 tahun. 14 tahun menikah. Oke. Nah ini kepo juga, selama 14 tahun menikah pasti udah tahu lah ya luar dalam dari pasangan tuh kayak apa. Ustadz kan penggemarnya banyak banget, sempet cemburu gak sih istri? Istri saya tuh tipikal satu tukang ngambek. Karena bungsu. Ustadz nanti ada yang Manja. nonton. Iya, nggak apa-apa. manja. Tadi dia Nanti nggak apa-apa, nggak hari pulang ini rumah. Beliau pas banget talk show tentang ini di Amazing Muslimah tadi pagi cerita. Dia cerita sendiri bahwa saya ini tukang ngambek sampai kata papa saya, kata istri ya, papa Iya. tua saya almarhum ya. Kalau kamu yang dapetinnya bukan Hilmi katanya mungkin kamu udah selesai katanya. Wah, Saking memang suka ngambeknya. manja-manja, kemui gitu. Alhamdulillah nikah dengan saya ngambeknya berkurang 90%. Wow, hebat. Tapi gini nih Ustadz, ini kan Ustadz sudah kondang di sosial media. Gimana nih caranya untuk menghindari dosa-dosa? Tadi jariah dari sosmed, ya terus apa-apa yang berlebihan, belanja online di kala pandemi, semua yang berlebihan di era digital seperti ini, tapi bisa menikmati hidup yang lebih ikhlas. Sosial media ini memang seperti pisau bermata dua ya. Pisau ini kan bisa buat masak jadi kebaikan, bisa juga buat membunuh orang gitu kan ya. Nah kita nggak bisa lah menafikan sosial media. Semua orang pakai gadget sekarang, apalagi anak-anak kita kan lagi daring nih sekolah semua online, nggak mungkin kita nggak ada gadget. Nah bagaimana caranya manfaatkan gadget ini di bulan Ramadan supaya jadi amal soleh buat kita, supaya jadi kebaikan buat kita. Kita share yang positif-positif. Kalau kita nggak bisa nulis yang bagus, share lah. Share ya video ceramah orang lain, atau share kebaikan-kebaikan, atau cari reminder-reminder buat netizen, buat teman-teman kita ya. Jangan terlalu banyak kita pamer, termasuk pamer ibadah, pamer amal soleh gitu. Walaupun sebenarnya orang posting di sosial media, misalkan sedang sedekah apa, boleh saja sih, boleh, nggak apa-apa. Saya nggak bilang nggak boleh, boleh silakan. Asal bisa menjaga hatinya supaya nggak ria. Karena ketika terbersit kita pengen dipuji orang gara-gara postingan kita, angus semua amal kita. Jadi gimana niatnya? Setiap kita memposting amal kebaikan, maka niatkan untuk memotivasi orang lain. Supaya orang lain ikut sedekah kayak kita. Kayak gitu. Ya, yang kedua, posting yang adem-adem lah, jangan provokatif ya. Terima kasih banget loh Pak Ustadz Sama-sama, Hilmi. Mbak Oda. Sudah hadir, salam buat istrinya. Terima Dan kasih juga Pak Ustadz. keluarga. Terima Kita, kasih. Mbak Baki. Dan pemirsa, sesaat lagi kita punya tamu yang sangat istimewa. Siapa dia? Tetaplah bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Steven Indra Wibowo. Saya sebentar lagi akan berbagi cerita, sharing dengan 4 perempuan luar biasa di Saatnya Perempuan Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
Terima kasih masih bersama Saatnya Perempuan Bicara. Kita masih berminggu malam dengan sister-sister saya. Dan tadi sebelum jeda kan Olga sudah bilang juga ya, kita akan kedatangan tamu yang juga inspiratif. Tapi sebelumnya saya mau tanya nih, Apa tuh? kalau seandainya kita saat ini dikasih uang atau punya uang 1 miliar rupiah, kira-kira mau buat apa? Aku akan mengajak kalian semua nonton Broadway naik private jet. Wah, keren. Kamu generous sekali. Oke kan? Coba gimana kalau punya 10 miliar, Iya. kebayang nggak? 10 Kayak M. tamu kita yang berikutnya ini, saking banyaknya uang sampai rela menyumbangkan 12 miliar rupiah lebih untuk kemanusiaan. Serius Kak, 12 miliar? Saya langsung mau undang nih, biar kita langsung dengar ceritanya dari orangnya langsung ya. Steven Indra Wibowo. Halo, kita Halo. panggilnya Ko Steven ya. Halo, Ko Steven. Kak Steven, silakan duduk. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Waduh. apa kabar? Alhamdulillah. Jadi ini Kalau- kita panggilnya Ko Steven ya. Oke. Ko, Ya. luar biasa loh Ko, 12 miliar buat disumbangkan untuk kemanusiaan. Pertanyaannya uangnya dari mana nih? Iya alhamdulillah. Kalau uangnya dari mana? Uangnya dari jual rumah, mobil, ada moge juga. Rumah sih ada di Bandung satu ya yang dijual, yang di daerah Arca Manik. Terus ada satu di Jakarta. Terus kalau mobil ya mulai yang saya pakai harian, yang dipakai istri juga, yang dipakai buat di kantor juga, ya Wih, total rupiah yang terkumpul waktu itu sih sekitar 11,8-an ya. Masya Allah. 11,8. Iya, alhamdulillah. Tapi total asetnya Ko Steven sendiri masih banyak dong. Sekarang alhamdulillah numpang di rumah mertua. Wow. Ya, Oke. jadi kembali ke Pondok Mertua Indah. Kalau mobil masih ada, alhamdulillah. Kebun juga masih ada. Terakhir saya sekitar bulan lalu deh, saya jual lagi rumah yang di Salatiga. Terus ini infonya juga ada selain aset yang dijual juga kalau saya sempat kepo-kepo dikit nih, katanya juga pakai tabungan karyawan yang infonya juga awalnya untuk umroh. Itu benar kok? Iya, jadi ada rencana umroh. Jadi kalau kita karyawan saya outing umroh kan. Dan tahun kemarin qadarullah nggak jadi berangkat. Dan saya bilang ke mereka ini uang umrohnya gimana nih, apa kita sumbangin aja. Akhirnya ya alhamdulillah jadi masker. Ini salah satunya ini yang saya pakai ini. Kita produksi ini di 3,5 juta lebih masker sebenarnya kita bagi-bagiin. Terus saya bilang ya produksi aja. Kita bagi-bagi nih udah jadi bermanfaat. Oh. Aku tuh penasaran deh kayak gimana sih ceritanya kok bisa kepikiran gitu sampai menjual semua aset dan itu bukannya sedikit ya kok itu banyak banget 11,8 miliar kayak langsung kepikiran jebret gitu. It's only a number, right? Itu cuma angka kan? It is only a number, tapi Iya. buat itu kan udah bisa sebenarnya So, oke. mikirin buat turunan sendiri dan lain-lain. Aku kasih analogi yang sederhana sih ya. Kayak handphone. Misalnya kasih pinjam ke aku nih. Ya kan? Nah, ini pada saat harus dikembalikan nantinya, maaf, layarnya pecah, kotor, di tempat casnya ada nasinya, audionya nyala sebelah. Coba bayangin ya. Ya kesel kan, tapi mau marah kan nggak bisa. Betul. 2 hari lagi tuh saya bilang, Mbak aku pinjam lagi, kira-kira ngasih nggak? Ya enggak sih kok. Iya kan, oke. Sama seperti semua ini yang kita kan dititipin sama Allah. Suatu saat akan diambil, baik dengan cara yang baik maupun Yang dengan cara yang bukan buruk, dipaksa. Iya dipaksa. Iya kan, kalau diambil dengan cara yang baik-baik ya kita sedekahkan. Tapi kalau memang harus dipaksa, ya ada aja ya, motor hilang, mobil hilang, gitu. Iya. Handphone ketinggalan di negara orang lah. Betul. Ya kan, itu diambil secara paksa, ini baru harta. Kalau udah keluarga, anak meninggal, ya kan, itu kan bisa terjadi. Nah, aku cuman milih semua yang dititipin sama Allah ke aku balikan dengan cara yang baik, itu aja. Dijual, disedekahkan, kita di Islam juga yakin dengan sedikitnya harta itu akan membuat kita nggak lama-lama nanti ditanyain di akhirat. Betul. Untuk tanggung jawab semua yang kita dititipin ke kita. Toh kalau semakin sedikit harta yang kita pegang ya kan nggak lama-lama, itu yang aku ngomong sama istri aku juga. Ya bun, semakin dikit yang kita pegang ya
semakin sebentar kita ditanyain, nggak akan lama-lama. Itu udah bilang sama istri anak Udah juga, sama istri, oke, setuju. Anak-anak sendiri gimana kok? Hah? Anak-anak sendiri langsung Anak-anak oke, manut atau support. gimana? Support, bahkan mereka milihin warna spunbonnya. Maksudnya dulu tuh nggak umum ya warna pink ya, Iya. masker kayak gini. Akhirnya aku impor juga sih setengah kontainer warna pink. Dan dan itu ternyata aku pikir masker warna pink, oke ini aneh, mungkin cewek-cewek yang pakai, ternyata itu dipakai oleh mereka anak-anak yang maaf ya di masa karantina, mereka harus ada di Wisma Atlet, Iya. ya. Dan pas mereka lihat pink, mereka rebutan dan itu benar-benar memotivasi mereka untuk sembuh gitu. Wow. Dan oke, kamu yang pilih ya kak ya. Dan itu akhirnya kepake dan ya ini kerja sama keluarga lah ini. Alhamdulillah Iya, terpakai iya. ya. Nah ini tapi yang menarik kok, saya ingin tahu gini, ini wanita lah ya pada umumnya ya kan. Saya ingin tahu reaksi dari istrinya kok Steven waktu pertama kali, nyebutnya apa? Ma, ibu, bun, ayah ya? Enggak. Apa? Gimana? Pi. Oh, papi mau ini nyumbangin sekian miliar, reaksi gimana? Kaget Enggak atau gitu gimana? ceritanya sih. Oh gimana ceritanya? Jadi ceritanya pertama kali adekku tuh katanya kena COVID. Cuman pertama kali COVID itu kan nggak ada alat tes dan segala macam. Yes. Semua berdasarkan ronsen. Yes. Oh ini ada bintik-bintiknya, entah itu tuberkulosis, entah itu pneumatik atau entah itu COVID, nggak tahu. Pokoknya ada bintik-bintik masuk ruang karantina. Adekku tuh bolak-balik di karantina. Sampai dia bilang, ini sebenarnya saya sakit apa gitu. Iya. Nah, aku udah bilang itu kemungkinan COVID, cuman memang nggak ada caranya dan segala macam. Dan waktu itu tiba-tiba itu ini langka nih. Iya. Tahu ya pernah ngalamin nggak 500.000 sedus? Waktu awal-awal pandemi itu ya. Itu parah banget. Di online juga semuanya habis. Parah. Nah, akhirnya aku produksi ini karena memang pakainya tujuannya ada targetnya tenaga kesehatan, ya tenaga medis, tukang gali kubur dan kawan-kawannya. Dan dia udah produksi aja dulu, bikin produksi mulai kurang dong, mulai kurang, jual mobil dulu, jual lagi mobil. Terus ngomong sama istri, ini kita Agustus nggak usah pindah dulu apa gimana ya? Iya. Kita stay aja di rumah mertua. Emang kenapa? Belum selesai. Selesai sih udah. Ya udah kita jual dulu aja ya. Buat masker ya. Iya. Oh ya udah nggak apa-apa deh. Sama buat bikin hazmat sebenarnya. Akhirnya aku coba produksi, impor bahan, jual rumah. Nah itu ngomongnya itu buat produksi. Kalau tenaga medis ini nggak ada yang support. Nanti pada saat keluarga kita seperti adikku itu sakit, siapa yang mau support? Seikhlas dan semendukung itu ya kok ya. Sudah biasa. Ah. Itu kalau keluarga Ko Steven sendiri. Kalau mertua sendiri kaget nggak? Loh ini kok Enggak. keluarganya sekarang tinggal tempat saya. Enggak, alhamdulillah. Mertua sama Alhamdulillah sekali enggak ya? mendukung. Kalau 100% mendukung. ayah ibu kandung sendiri gimana kok? Oke, kalau papi sama mami aku, mereka di Jakarta ya, dan mereka sih oke. Mami paling oke banget. Mungkin saudara dari papi kebanyakan, ya mereka zonanya masih sempit. Kalau punya uang jalan-jalan ke luar negeri, punya uang belanja ini, punya uang beli rumah, beli aset, properti dan segala macam. Makanya saya bilang, iya itu kalau kamu, kalau saya punya uang, bahkan kalau saya bisa pindah, saya tarik keluarga saya pindahin ke Mekah. Enakan di sana mau ibadah tinggal dekat, ngelayar doang. Dan ini satu sudut pandang yang memang berbeda gitu antara saya dengan keluarga dari papi. Tapi papi masih fine. Adik-adik saya juga sangat mendukung kok. Adik-adik saya sangat mendukung sekali. Nah kok kabarnya juga biaya untuk pernikahan waktu itu mau disumbangin. Enggak, bukan mau disumbangin, malah disumbangkan juga. Oh udah. Ya tapi jangan dijawab dulu kok. Oke. Setelah yang satu ini tetap di Saatnya Perempuan Bicara. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara. Nah, saya juga penasaran nih sama tadi yang ditanyakan Sahila. Tapi sebelum saya menanyakan soal pesta pernikahan yang katanya uangnya malah disumbangkan, saya mau kasih selamat dulu nih. Karena Ko Steven baru aja punya momongan. Aduh, Alhamdulillah. congratulations. Selamat ya kok. Laki-laki perempuan udah usia berapa?
Sekarang, hah? Ini ya? Iya. Salman Iya. Hafiz Salman Hafiz Wibowo. Waduh. Itu tanggal lahirnya? 8 Maret 2021. Dia Ini anak lahir- keberapa jadinya? Ini yang terakhir, cowok satu-satunya. Oke. Yang terakhir maksudnya udah nggak mau lagi? Cewek, bukan. Yang Iya, iya. terakhir datangnya sampai saat ini. Oke. Jadi sudah 4. 4. Cewek, cowok. Alhamdulillah. Lengkap. Ada yang nemenin lah. Ada rencana nambah lagi setelah ini? Sedikasihnya sama Allah aja. Oh, insya Allah. Nah, kok lanjut nih kok. Sempat dapat info kalau misalnya waktu dulu biaya untuk pernikahan ini sempat disumbangin bahkan. Itu benar? Iya, jadi masjid sih. Oh ya? Iya, saya pikir resepsi juga pemborosan dan ini buat saya ya, maksudnya jangan sampai konsumsi publik ya. Ini buat saya resepsi ya pemborosan aja sih. Kalau bisa akad nikah gratis di KUA, kenapa kita harus ngeluarin duit yang banyak? Jadi waktu itu di KUA, Di KUA, berapa biayanya waktu itu? total itu Total berapa? 250.000 lah. 250.000. Iya, itu udah mewah lah, udah makan pecel lele juga. Nah, biaya pernikahan yang dipersiapkan waktu itu berapa kok? 400 lebih. Wah, Ada 400 sih. apa nih? Juta. 400 juta. Kok itu ceritanya gimana? Kan udah ngeplan untuk biaya pernikahan waktu itu. Enggak. Pada saat itu aku kepikiran cuman kita nikah, kita bangunin rumah buat kita nantinya di akhirat. Masjid. Dengan cara bangun masjid. Iya. Oke, kita bangun masjid, ada pondokannya kecil buat tafiz. Kita bikin rumah kita di surga. Masya Allah. Ya alhamdulillah, makanya saya bilang kalau habis banyaknya di Bandung itu paling habis 2,5-an sih. 200. 250 sampai 300.000 lah ya. Oke. Mungkin ada bubur kacang hijau yang saya lupa hitung. Tapi kok ini aku belum bisa dapat benang merahnya kenapa kok kayak gini ya. Pernah nggak gagal pada saat sudah memberikan sesuatu terus di dalam hati tuh ada oke, ternyata saya belum ikhlas. Ternyata saya mau menggunakan untuk ini dan itu gitu. Ini masalah kebiasaan ya. Keluar dari rumah kita spending, kita taruh di sini uang di pocket. Kita taruh uang di pocket, membiasakan diri untuk ini harus keluar hari ini. Kita ketemu pengemis, kita ketemu, mungkin mulai dari 2.000, 5 biji. Jangan tukang parkir juga ya, karena parkir kan kewajiban bayar. Kita ketemu, oh ini yang itu, ini yang ini, yang itu, yang ini. Ini akan terbiasa. Si 2.000 tadi akan kerasa kecil. Naikin ke 4.000, naikin ke 5.000, naikin terus. Begitu itu udah di titik situ, ya udah. Wah, luar biasa banget. Ko Steven ini kan juga identik ya dengan Mu'alaf Center Indonesia karena juga sebagai ketua sekaligus pendirinya. Itu gimana ceritanya? Sejak kapan itu berdiri? 2003. 2003. Iya. Awalnya gimana? Awalnya sih saya belajar Iqra terus nggak dapat guru. Nah akhirnya kita coba bikin, kita cari ustadz yang proper untuk ngajar. Ya udah kita bikinin wadahnya kan sekaligus mereka tempat curhat. Ya ini kita masuk Islam kita mau curhat kemana dan segala macamnya. Ya kita bikinin wadahnya. Tapi sebenarnya sih ujung-ujungnya memang mereka kayak buat sharing, buat cerita. Dan sekarang banyak mualaf kita yang sudah mengajar. Sudah yang dulu mualaf sekarang udah jadi pengajar di situ. Iya. Ini sepertinya Coach Steven ini kalau melakukan sesuatu nggak setengah-setengah. Karena saya dengar kabar Coach Steven ini sampai meraih gelar doktor di Arab Saudi. Wow. Ya, Bisa alhamdulillah. cerita nggak itu gimana? Berapa lama di Arab Saudi jadinya? Saya banyak kan belajar online. Tapi sebenarnya kenapa masih kuliah sampai sekarang? Karena ini di mindset saya juga. Ini kembali lagi ini pribadi banget. Saya takut berhenti belajar membuat saya menjadi bodoh. Makanya saya nggak mau berhenti belajar. Ini menarik nih, saya yakin banget banyak sekali teman-teman di Indonesia yang juga ingin belajar khususnya kalau bisa online di Arab Saudi. Ini menarik sekali nih, di universitas mana nih? Di King Abdullah University, Ini jurusannya apa kok? syariah. 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 Cuman aku ambilnya adab. Oh ada. Adab itu Oke. semacam social life. Wow, dan itu dipakai sekali dengan apa yang dilakukan oleh Iya. Coach Steven sendiri sekarang. Iya. Wow. Itu full online di Indonesia atau Full sempat online berangkat untuk juga? wisuda di sana. Oh wisuda di sana, ini Iya. seneng banget ya. Iya, dapat undangannya. Jadi kita tinggal berangkat aja. Oh nice. Coach Steven sendiri akhirnya selesai dalam berapa tahun tuh doktornya? S2 2 tahun setengah, beres semua studinya. S3 3 tahun. Sekarang kita masuk ke Ramadan kedua di tengah pandemi ini. Pernah nggak ketemu dengan
orang-orang atau manusia-manusia yang istimewa, yang aneh-aneh mungkin gitu maksudnya. Ya maksudnya berbagi cerita juga sama Coach Steven lah. Kan Curhat. selama ini kan mereka tahu Coach Steven siapa, pernah nggak kemudian ada pengalaman apalagi di pandemi di Ramadan kedua ini? Sebenarnya sih itu setiap hari sih. Ada aja yang DM tiba-tiba, kok saya pinjam duit, saya mau nikah. Ya 1 juta cukup mas, saya butuhnya 30 juta, gimana? Iya itu beneran. Kalau dicek di, Saya aja nikah 250.000. Gitu. iya, aku nggak kesituin, cuma gini, oke lah nikah, oke nikah. Kok saya pinjam duit, saya mau ngelunasin mobil saya. Oh iya. Kayak itu kebutuhan yang Mewah nomor- iya. kan, dan kamu mau terlihat mewah, so cicil. Beresin cicilannya, Usaha sendiri, lah, iya. gak usah mau mewah minta tolong sama orang. Iya, gimana dong? Tapi kok kalau misalkan yang minta tolong beneran gitu, pernah gak sih kok Oh iya, emang iya, bener kirim bantu tim. gitu Kirim tim. dari DM Instagram? Iya, Ada yang kirim langsung- tim, aku kirim tim, survei, cek segala macam, kirim beras, kirim apa. Iya normal. Kalau sampai datengin ke rumah ada nggak kok? Kalau datengin ke rumah sampai ngancem ya ada. Ngancem ada. Ngancem gimana itu kok? Ngancam dulu kan aku bagi-bagi masker kan sampai terima ancaman. Oh, kenapa kok Si bisa? penimbun masker kan banyak kan sindikat itu. Wow. Tahu gak sih kalian? Iya, Iya, memang iya. banyak Tahu sedikit, ya? tapi sampai mengancam ke Coach Steven kita baru dengar sekarang nih. Ngancam. Kalau sekarang udah nggak ada. Seperti apa ngancamnya kok? Ngancam gitu loh. Lu berhenti nggak bagi-bagiin masker? Kita punya asosiasi atau apalah sebutannya. Ini nggak bisa jualan nih. Kita udah stok masker udah berapa juta biji. Ya kita nggak di lini yang sama pak. Anda jualan, iya. Saya bagiin. Apa hubungannya? Bukan saingan. Iya Kita nggak betul. ada saingan bisnis. Enggak, kamu harus kasih harga. Supaya orang bisa menentukan beli di mana. Itu ancaman secara langsung ke rumah atau? Direct. Wow. Jadi kuncinya untuk mensejahterakan keluarga sambil juga memberikan sebagian harta kita untuk dipergunakan di jalan Allah atau gimana? Tinggal di balance aja, tinggal dibagi aja sih. Dan tapi sebenarnya gini ya, apa yang kita spend, yang tadi tuh handphone aku pinjam dan balik Iya. lagi dan segala macam, Iya. Allah balikin lagi tuh, dititipin lagi lah Velfire, dibalikin lagi beneran. Terus Ada aja ya kok jadi Nggak, balik nggak lagi. ini, itu. Betul, Jadi iya. selama COVID, boleh nggak ya? Oh boleh kali ya. Jadi Cina itu diblok sama Eropa sama Afrika untuk ekspor kopi. Ya. Kopi gula yang dibeli dari Indonesia. Sekali kirim 20 ton ke sana, 20 ton, 30 Ada aja ton. rezekinya ya. Itu dia, makanya aku pikir ini Ya. substitusinya sudah disiapkan sama Allah. Jadi Jangan jangan khawatir. pernah khawatir yang berlebihan. Khawatir oke, tapi berlebihan jangan. Wow, Coach Steven luar biasa nih. Banyak tadi ya notes kalau yang dipikirin tuh mungkin udah dicatat juga sama pemirsa ya. Tapi yang saya pelajari dari seorang Coach Steven adalah bukan soal luas hartamu begitu ya. Tapi luas hatimu yang bisa membuat kamu ada di sini sekarang. Jadi ini Coach Steven mungkin mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga buat kita selama Ramadan ini. Kita stop pikir diri sendiri, jangan lupa pikirkan orang lain gitu ya. Karena sebagian harta kita juga harta orang lain yang membutuhkan. Kok terima kasih kok luar biasa sudah Siap, berbagi dengan sama-sama. kami Terima di kasih, saatnya Kok. Perempuan Bicara. Terus. Terima kasih. Kita ketemu lagi ya minggu depan. Semangat terus, sehat selalu. Sampai jumpa.